Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala besar dan kemuliaan banyak dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita sudah sama-sama bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Semoga kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan hadiah puji Al-Quran khusus Yasin, juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, baik orang tua, mertua maupun saudara-saudara kita, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, juga yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pun akan mendapatkannya, terutama keuntungan membaca surah Yasin. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib, bahkan lebih daripada kewajiban sholat. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan tentang hak suami istri, dengan harapan mudah-mudahan jalinan rumah tangga itu bisa samawa, sakinah, mawadah, warahmah ya. Nah, ini atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum ayat 21 ya, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wallahu a'lam bimuradi. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri. Ya, sebaliknya kalau istri mah suami-suami ya. Nah, tentunya dari jenismu sendiri, sama-sama manusia. Sebab kalau beda jenis mantarnya repot ya. Walaupun ada yang ngebolehin, tapi yang jelas repot lah. Apa tujuannya? Supaya kalian itu cenderung dan merasa tentram, damai, sakinah. Juga dijadikan oleh Allah di antara kamu rasa kasih dan sayang. Jadi dari rumah tangga yang sebenarnya di pernikahan itu bisa ada yang namanya sakinah, ketenangan. Mahal ini ya. Jadi nggak bisa dihargakan dengan materi lah. Kemudian ada kasih dan sayang. Nah, ini mungkin kalau yang namanya ketenangan sudah paham ya. Tinggal nih antara mawadah dengan warohman apa bedanya nih ya. Jadi kalau mawadah
itu kan yang artinya kasih, warahmah, sayang ya. Nah jadi kalau mawadah biasanya dari bawah ke atas, ya seperti istri ke suami gitu ya. Nah kalau dari atas ke bawah, suami ke istri, itu namanya sayang. Ya sama antara anak dengan orang tua juga. Kalau orang tua maka anak cinta. Kalau anak maka orang tua cinta, benar ya. Kalau orang tua ke anak sayang. Ya jadi sebenarnya udah ada jaminan tuh dengan nikah suami istri akan ada ketenangan, kasih dan sayang, ya termasuk tadi antar anak dan orang tua gitu ya. Tapi itu tentunya bagi rumah tangga yang sudah memenuhi hak. Nah makanya nih ya, kalau kita pengen gitu tuh artinya bisa ada ketenangan dalam rumah tangga, ada yang namanya cinta dan sayang, itu harus memenuhi hak-hak. Dan untuk bisa memenuhi hak itu kita harus tahu dulu gitu ya, teorinya gitu. Nah tentunya karena memang dalam rumah tangga itu sebagai pemimpinnya adalah seorang suami, maka diawali dari hak suami. Setuju kan? Jadi suami dulu ya. Siap-siap nih yang suami-suami ya. Iya. Nah ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hakul mar'ati ala zawji, hak seorang istri, perempuan khususnya istri, atas suaminya. Maksudnya ini yang harus dipenuhi oleh suami ke istri. Jadi bicara hak istri atas suami bukan berarti si istri memenuhi ke suami, bukan, tapi suami harus memenuhi haknya nih. Nah itu pertama, ayut imaha, seorang suami itu harus memberi makan istri ila to'ima, ketika dia makan. Jadi kalau suami makan nih, mau enak mau kagak ya, istri juga harus merasakan gitu. Jadi jangan waduh suami mah ya di luar enak-enakan makan ini tuh, giliran istri mah di rumah. Jangan sampai gitu ya. Kalau begitu jangan dicari. Iya, ini enggak bakal kacau ini ya rumah tangga. Iya, makanya tuh jangan disepelekan nih, walaupun sederhana sebenarnya ya. Ya padahal kalau itu ngapain sih kalau makannya di rumah gitu ya. Ya suami makanan kerja gitu ya. Ya kalau memang sekarang ada interaksi seperti telepon ya boleh-boleh aja. Tapi idealnya begitu tuh. Mestinya mah kalau suami makan apa, istri juga ngerasain gitu. Jangan suami aja enak, istri mah kagak gitu. Iya, jadi nimbal tuh lelaki nih ya. Kalau lagi ya ke kafe segala apa gitu, kalau pulang nimbal, ingat ya. Iya, jangan aduh lagi ingat istri nih, makan antara satu porsi ini dua porsi ya. Yang seporsinya buat istri katanya, tapi dimakan. Itu. Pantas sih bikin kadang-kadang. Yang pertama. Kemudian wayak suha. Yang keduanya, seorang suami ini harus memberi pakaian kepada istri injak tasa ketika dia itu berpakaian. Nah, ini juga sama nih. Jadi kalau suami beli baju baru gitu ya, keduanya mah istri juga beliin gitu. Sekarang. Ele ya perempuan mah ya. Iya. Lelaki mah setahun sekali, perempuan mah waduh, karter aja ya.
Jadi sekarang bukan ngikutin suami ya, malah ngeduluin gitu. Balik ya. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Iya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Iya, asal jangan umpamanya nih suami 3 perempuan 1 itu jangan ya. Kalau lebih nggak apa-apa perempuan begitu. Ya, emang perempuan kan perhiasan, harus benar-benar diperindah lah gitu. Juga kan ngemaluin nantinya. Ya kan bagusnya istri, bagusnya suami ya. Kan kata, itu istri Safi tuh kayaknya pakaiannya bagus amat ya. Oh, no, suaminya siapa gitu ya. Iya, kan yang bagus suami juga ya. Iya. Coba kalau istri pakaiannya jelek, diomongin, itu si perempuan bini siapa itu? Siapa yang salahin? Gitu. Kita meridok ya. Gitu ya. Jadi ukurannya kalau suami itu nggak mau yang jelek, istri mah lebih-lebih kudunya mah ya jangan yang bagus gitu, yang bagus gitu. Justru gini mah kalau lemari udah penuh ngomong pakaian mana ini? ini emangnya pengalaman semua ya. Iya. Udah nggak luput ya. Pakaian mana ini? Pada nggak ada. Dia bongkar langsung kemari. Yang paling bagus. Yang anaknya siapa? Laki Oh, yang gitu. Ya. Kemudian wala yadrib, ya, wala yadriba, dan si suami nggak boleh memukul al-wajah kepada wajah istrinya. Jadi ini seandainya terjadi keributan yang sebenarnya ringan tangan juga nggak boleh situ ya. Biasanya ringan tangan. Nah seandainya nggak tahan amat nih seorang suami ya, saking keselnya gitu ke istri, itu kalau memukul silakan, tapi usahakan jangan muka. Apa kayak kaki kayak pantat. Renal, renal. Ya pengantin baru nih, pantangan deh jangan muka ya. Iya kalau mau nampar mah mukul ke pantat aja deh ya. Bangga perempuan kalau ditampar pantat tuh bangga ya. Iya. Tersanjung, benar ya. Iya, coba dah lagi marah juga ditepuk pantat tuh udah girang ya, tersanjungnya. Lebih bagusnya dicubit. Kalau pantat tuh Bang Haji, Iya. ada ininya, ada mulut juga kan ada bisa. Iya. Jadi kesannya kalau pukul pantatmu bukan marah ya. Iya. Iya, malah senang gitu ya. Iya. Ya sebenarnya mah sekali lagi ya jangan sembarangan pukul lah gitu ya. Apalagi baiknya kalau urusan pribadi mah nih yang menyangkut hak kita nih, seperti seorang istri suruh minum kopi nggak mau gitu ya. Umpamanya suruh masak nggak mau. Sini mah nggak ada soalnya semua ya. Iya, gitu ya. Iya tuh. Nah, saking keselnya umpamanya itu ya. Iya. Itu sabar mestinya. Yang tua datang Jangankan juga istrinya harusnya mah kopi. baru sekedar nggak disediain kopi, lagi umpamanya nyakitin istri. Kudunya mah tuh seorang suami mah bijak aja lapang dada. Sebab nih dalam hadis yang terjemahannya ya, siapa orang itu suami yang sabar atas keburukan istrinya nih, itu bakal diberi pahala Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub luar biasa nih pahalanya, kan yang tadinya Nabi Ayub nih ya orang kaya, tampan, kemudian juga anak keluarganya banyak anaknya ya, keluar dah yang namanya binatang ternaknya, pokoknya harta lah itu ya. Itu kan begitu diuji habis-habisan. Kurang lebih 8 tahun Nabi Ayub itu sakit ya, sampai sakit ya habis-habisannya. Siapa yang kuat coba? Ya pasti pahalanya gede kan. Nah jadi seorang suami nggak kudu ngalamin sakit seperti Nabi Ayub, asal dia sabar ketika istrinya bagaimana nyewotin gitu ya, nyakitin, udah dapet ya. Tapi jangan nonton gitu. Ini mau pakai suami ya, jangan udah bang sabar, saya sakit juga sabar aja ya, ntar abang dapat pahala Nabi Ayub, jangan gitu.
Iya. Atau lagi disewotin, marah-marah suami, oh nggak dapat pahala Nabi Ayub bang. Kan gitu. Gitu ya. Langsung, oh ya sudah. Ya ayo dia mah langsung. Tapi sebaliknya juga sama nih, si istri juga ya. Nanti ada sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, bocoran nih. Sebaliknya kalau istri sabar nih terhadap keburukan suaminya, itu diberikan pahala Siti Asia dan Siti Maryam. Mantep ya. Iya. Menang lagi aja. Ini nggak boleh buat ngebalikin. Kalau umpamanya istri lagi marah-marah, nggak dapat pahala Siti Asia loh, nggak dapat pahala Siti Maryam loh. Tinggal gituin aja ya. Maryam ya. Coba kalau ada mah. Ya kan yang namanya Siti Asia itu tahu nggak? Ya. Ini mah bukan ini lagi namanya ya. Iya, bukan lagi pahala aja namanya nih. Jadi Siti Asia itu istri Firaun. Bukan Aisyah, bukan Aisyah istri Rasulullah. Ini Asia. Asia itu istri Firaun. Coba dah, siapa yang kuat ya? Seorang yang memiliki suami itu kufur ya, kafir, mengingkari Allah, bahkan ngaku jadi Tuhan coba. Tapi Siti Asia kuat. Nah terus itu bagaimana katanya? Masa sih Siti Asia yang suaminya itu kafir bahkan ngaku Tuhan segala ya, itu bisa masuk surga? Rupanya gini. Jadi Siti Asia mana selama menikah dengan Firaun nggak pernah digaulin. Ya seandainya Firaun nih mau ngegaulin Siti Asia ya, itu setan diserupakan Siti Asia. Jadi itu Firaun mah ngegaulinnya setan bukan Siti Asianya. Gitu. Jadi makanya tetap suci. Terus yang namanya Siti Maryam gimana? Siti Maryam itu ya. Apalagi ketika beliau itu kan tanpa suami mengandung ya. Kan itu fitnah luar biasa. Katanya orang ahli ibadah kan Siti Asia mah tadinya di masjid aja deh. Makanan juga langsung dikirim dari surga. Luar biasa ya. Tapi engkau di masjid aja tapi bisa hamil tuh. Wow, akhirnya sampai dibuang ya ke tengah hutan itu dalam keadaan hamil beliau. Itu lahirnya juga di hutan. Ngelahirin Nabi Isa. Jadi berat. Siti Maryam, makanya pahalanya gede tuh. Nah, seorang istri sekarang tuh enggak kudu seperti Siti Asia, Siti Maryam ya, asal dia sabar terhadap keburukan suaminya dapat pahalanya. Tapi jangan disalahgunakan nih, suami lagi marah. Enggak ada apanya sih sebagai suami ya, lagi marah-marah sih enggak dapat pahala Siti Maryam loh. Enggak dapat pahala Siti Asia loh gitu ya. Kudunya mah mikir. Kenapa nih? Ya, istri marah-marah gitu ya. Iya, ada sebabnya gitu ya. Gitu tuh ya. Itu yang ketiga ya. Dia meganginnya pengen pipis. Ya memang kalau hak Allah tuh boleh baru dia mukul seperti seorang tua istri disuruh sholat nggak sholat juga gitu ya. Nah, itu boleh tapi tadi mukulnya jangan buka ya. Yang lebih romantis mah pantat dah bukan ya. Nah kemudian walayu qabiha dan si suami nggak boleh ngejelek-jelekin istri nih. Ya walaupun umpamanya udah bisa ya pantangan ya. Jangan suka ngejelek-jelekin apalagi masih rangkep mah nih. Ini kadang-kadang ya ongkong ngejelek-jelekin gitu ya di mana-mana. Istri gue mah kayak begitu. Gak kayak istri kamu gitu ya. Tapi anak mah setiap tahun. Ngomong katanya sewot lah kayak istri benci lah gitu kayak begitu katanya. Tapi anak mah setiap tahun. Pokoknya mah rumah tangga ya, ini baik suami maupun istri ya. Pokoknya sejelek apapun jangan dibuka lah. Sebab ngebuka rahasia istri sama dengan ngebuka rahasia dia sendiri. Sama istri juga gitu. Pokoknya mau enak mau susah, udah telan aja ya. Tadi modalnya sabar. Ya tentunya kita kalau memang banyak kesalahan dari suami ya, itu kita doa aja kepada Allah supaya diberikan petunjuk ke suami gitu. Atau sebaliknya nih istri juga gitu ya, suami juga gitu maksudnya. Jadi jangan nggak balas dendam. Suami kayak begitu, saya juga bisa, jangan ya, gila semua itu mah. Jangan dendam-dendaman gitu. Nah kemudian walayah juro dan tidak boleh
dia itu meninggalkan illa fil mabiti, kecuali di tempat tidur tuh. Jadi seorang suami nih lagi marah apapun ya, saking keselnya umpamanya sama istri nih, itu jangan keluar rumah, jangan. Di situ aja. Kalau memang dia nggak mau, kalau memang mau ninggalin ya, itu cukup ninggalnya, ditinggalinnya di tempat tidur. Artinya tetap nggak boleh keluar. Jangan umpamanya karena saking sewot sama istri ya, wah dia keluar minuman segala apa, naudzubillah min kali, jangan. Orang tua. Iya kadang-kadang itu ya. Ya kan biasanya si istri suka nyewotin tuh ya. Ya ataupun sama sebaliknya juga, jangan, pokoknya tetap di situ aja. Nah tujuannya apa nih? Jadi kalau nanti umpamanya berubah pikiran, tuh itu kan nggak kemana-mana. Apalagi kadang-kadang gini, perempuan tadinya kan umpamanya bandel ya, suka nyakitin suami lah. Itu ketika ditinggal misah tempat tidur, itu kan perempuan kadang-kadang takut ya. Apalagi umpamanya musim hujan, umpamanya ada geledek gitu ya, kan takut tuh, kan manggil, bang, udah bang sini aja bang. Itu kan gitu ya, jadi romantis lagi tuh. Pokoknya mah semarah apapun pantang ya, jangan sampai keluar rumah, apalagi nggak pulang-pulang kayak Bang Toib gitu ya. Itu kalau ke rumah Itu. saudara gitu gimana? Ya kalau bilang mah nggak apa-apa, kabur maksudnya. Ya, keluar rumah nih ke rumah saudara gitu. Iya. Gimana? Maksudnya mau apa tuh? Mau curhat Curhat. ke rumah saudara ya. Nah kan yang penting mah di sini malam tuh ya. Jadi musiama seperti dia mau kerja kalau malam kayaknya pulang gitu ya. Tuh. Jadi sekedar curhat mah nggak apa-apa sih, tapi ingat nih ya, curhat yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang tambah masalah. Kadang-kadang curhat bukan pada tempatnya. Sama orang nih, kita curhat sama orang yang bukan pada tempatnya, itu kadang-kadang dia secara tidak langsung aja, wah, apalagi dibenci sama kita sentimen ya, syukur, bohongan gitu kan gitu ya, gitu. Udah curhat mah yang paling ini mah Allah aja, mantep tuh ya. Mohon kayak Allah, kenapa nih suami saya begini, ataupun kalau istri, kalau suami mah, ya Allah kenapa istri saya begini ya, gitu ya. Curhat bagaimana ya Allah gitu. Ya kecuali kalau umpamanya curhatnya kepada ahlinya seperti ke ustaz, ke kiai yang punya solusi. Kalau emang sama-sama bodoh, mas bagaimana? Bukannya beres masalah malah tambah masalah ya. Itu hati-hati itu. Berarti itu intinya nggak boleh juga tuh ke rumah saudara juga tuh curhat ya. Iya, kalau emang nggak bisa menyelesaikan, mah kulinya udah ngan sendiri aja. Ini kayaknya nih rada kedap-kedip matanya. Iya, apalagi itu kadang-kadang sekarang kan, masya Allah gitu ya, zaman sosmed. Iya dikit-dikit status. Aduh, ampun gitu ya. Iya lebay gitu ya. Iya, ampun dah. Itu ama yang ngelihat apa gimana? Disyukurin, ya. Iya, ama yang biasa-biasa juga. Dia apa? Dicuekin aja. Sama yang sentimen malah disyukurin tuh. Begitu. Jadi bukan menyelesaikan masalah tambah masalah gitu ya. Udahlah, nggak usah itu ya. Pokoknya mah telan sendiri aja tadi Pak. Kalau memang kita dasarnya itu sabar, insya Allah ya kita akan dapat pahala gitu. Ya kalau suami atau dapat pahala Nabi Ayub, kalau istri atau dapat pahala Siti Asya dan Siti Maryam ya gitu ya. Nah mungkin itu sementara ya. Jadi berapa tadi tuh hak suami yang harus ditunaikan kepada istri? Ada 4 atau 5 tadi? 5 ya. 1, kalau suami makan, istri juga kudu ngerasain ya. Jangan umpamanya egois, dia mau makan, istri mah walaupun umpamanya makan juga tapi beda gitu ya. Kedua, kalau suami umpamanya pakaian beli baru atau istri beliin ya. Kata si suami, boro-boro bunga duluin gitu. Nggak dibeliin juga dia mah. Udah ngeridit banyak soalnya. Iya. Iya pakai.
Nah, yang ketiganya ya, kalau iya, kalau lagi marah nggak tahan sama istri, ya silakan kalau mukul mah ya, tapi pacuan jangan muka. Nah tadi kalau pengen romantis mah mukulnya pantat aja gitu ya. Iya. Pas saya. Iya. Yang keempatnya pantangan ya, menjelek-jelekin istri ya di luar ya. Pokoknya mas jelek apapun itu istri kita. Itu istri sekalian maksudnya gitu ya. Jadi menceritakan kejelekan sama dengan menceritakan diri sendiri. Sebab istri itu udah bagian daripada suami ya. Apalagi yang baru-baru ya. Iya. Iya. Dan yang kelimanya ya, kalau memang mau saking sewotnya ya sama suami, silahkan pisah, tapi cukup pisah ranjang, jangan pisah rumah. Pisah ranjang itu bisa pisah kamar gitu ya. Pokoknya mah jangan sampai pisah rumah. Coba kalau pisah rumah mah nantinya kadang-kadang setan itu malah gituin gitu ya. Udah, mendingan juga cari lagi yang lain gitu ya. Masih banyak perempuan dunia masih don kelor gitu. Itu ojokan setan ya. Tuh ya, jadi jangan sampai gitu. Nah, udah, mungkin cukup sementara ya. Insya Allah nanti ke depan mah sebaliknya nih. Kalau sekarang suami ya diperas-peras ya. Ke depan mah istri deh ya, tenang. Jadi gantian. Gitu ya. Nah, kalau memang ada yang kurang jelas dan perlu dipertanyakan, ya beri makan dan minum aja, silakan. Sementara ditutup dulu. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.